Pernahkah kamu membayangkan kenapa saat kita mendorong troli belanja kosong, rasanya ringan dan mudah bergerak, tetapi ketika troli penuh dengan barang, kita harus mendorongnya lebih keras? Atau, pernahkah kamu berpikir, kenapa mobil bisa melaju lebih cepat jika gas ditekan lebih dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasa Sambi Zaki dari kelas 9 Abu Baidah. Dalam ujian praktek IPA ini saya akan mempraktekkan hukum kedua Newton. Tujuan saya mempraktekkan hukum kedua Newton ini adalah untuk membuktikan bahwa teori yang ditulis oleh Newton itu benar-benar ada. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu hukum kedua Newton. Hal yang saya tunjukkan sebelumnya ini bisa dijelaskan oleh hukum yang ditulis oleh Newton, yaitu hukum kedua Newton, yang dimana hukum ini adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan juga percepatan. Hukum Newton ini berbunyi, Percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan yang berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya, atau gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. hukum ini dirumuskan sebagai F sama dengan M kali A, yang dimana F ini adalah gaya, M ini adalah massa, dan A ini adalah percepatan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan kalau hukum ini menjelaskan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, semakin besar percepatannya, dan sebaliknya, semakin berat benda tersebut, maka semakin kecil percepatannya jika gayanya tetap. Penjelasannya sudah selesai, dan langsung saja kita masuk ke dalam praktiknya. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita akan gunakan yang pertama yaitu adalah mobil mainan. Mobil mainan ini berfungsi sebagai objek utama yang akan kita amati gerakannya. Mobil ini akan ditarik oleh gaya yang dihasilkan dari pemberat. Yang kedua adalah batu. Batu dengan massa berbeda ini digunakan sebagai pemberat untuk menarik mobil. Batu ini akan dimasukkan ke dalam plastik agar lebih mudah dihubungkan dengan benang. Yang ketiga adalah plastik. Plastik digunakan sebagai wadah untuk menampung batu, sehingga batu bisa menggantung dan menarik mobil ke belakang saat jatuh. Yang keempat adalah benang. Benang ini akan diikatkan pada bagian belakang mobil mainan dan ujung lainnya diikat kepada plastik yang berisi batu. Benang ini berfungsi untuk mentransfer gaya tarik dari batu ke mobil. Kelima dan terakhir ini adalah karet. Karet ini akan saya ikatkan ke plastik. Karet ini akan membantu menjaga plastik tetap tertutup dan batu tidak mudah keluar dari plastik. Tapi ini adalah opsional. Sekarang kita akan masuk ke dalam tata caranya. Masukkan satu batu ke dalam plastiknya. Sehabis itu, ikat plastiknya menggunakan karet seperti ini. Lalu, ikatkan benang yang kalian miliki ke belakang mobil mainan. Saya mengikatkannya ke bagian spoiler. Sehabis itu, ikatkan ujung benang lain ke plastik yang kalian sudah isi dengan batu tadi, sehingga mereka bersambung seperti ini. Kalau sudah, mari kita masuk ke dalam praktiknya. Di bagian pertama ini, saya memasukkan hanya 2 batu ke dalam plastik, dan saya akan mencoba untuk menjatuhkannya dan melihat kecepatan yang dihasilkan dalam proses jatuh. Bisa kita lihat, kecepatan mobil saat ditarik hanya oleh 2 batu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Dan sekarang, saya akan memasukkan lebih banyak batu ke dalam plastiknya dan kita lihat apa yang akan terjadi. Di sini saya sudah menambahkan 2 batu yang tersisa. Dengan posisi yang sama, sekarang saya akan mencoba untuk menjatuhkannya lagi. Bisa dilihat, mobil yang ditarik menggunakan plastik yang berisi 4 buah batu terasa lebih cepat jatuhnya daripada mobil yang ditarik dengan plastik yang hanya berisi 2 buah batu. Dan sekarang, saya akan membuktikan apakah mobil yang ditarik dengan plastik yang berisi 4 buah batu itu benar-benar lebih cepat daripada mobil yang ditarik dengan plastik yang hanya berisi 2 buah batu. Ini adalah video dengan mobil yang ditarik menggunakan plastik yang berisi 2 buah batu. Saya akan menaruhnya di bagian kiri. Dan di bagian kanan,
adalah video dengan mobil yang ditarik menggunakan plastik yang berisi 4 buah batu. Sekarang, saya akan mengatur stopwatch pada keduanya dan akan saya hentikan ketika mobilnya jatuh. Saya akan memulai videonya secara bersamaan dan akan kita lihat mobil manakah yang akan jatuh paling cepat. Dan yap, bisa dilihat mobil yang di kanan atau mobil yang ditarik menggunakan plastik yang berisi 4 buah batu lebih cepat jatuh dari meja dan juga menyentuh lantainya daripada mobil yang di kiri atau mobil yang ditarik menggunakan plastik yang berisi 2 buah batu. Di titik ini, prakteknya sudah selesai. Tetapi, mengapa semua ini membuktikan tentang hukum Newton kedua? Mari kita masuk ke bab terakhir. Dari percobaan yang telah saya lakukan, kita bisa melihat bahwa mobil mainan bergerak karena ditarik oleh batu yang dimasukkan ke dalam plastik. Ketika saya menggunakan batu yang lebih sedikit, mobil tetap bergerak, tapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Sebaliknya, saat saya menggunakan batu yang lebih banyak, mobil bergerak lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara besar gaya tarik yang dihasilkan oleh batu dan percepatan mobil. Kenapa bisa begitu? Karena semakin besar massa batu, maka gaya tarik akibat gravitasi juga semakin membesar. Gaya ini ditransfer melalui benang ke mobil mainan, sehingga mobil mengalami percepatan. Nah, disinilah hukum Newton kedua berlaku. Sesuai yang saya jelaskan tadi, hukum Newton kedua menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massanya. Dalam percobaan ini, massa mobil tetap, sedangkan gaya yang menariknya berubah-ubah tergantung massa batu. Maka, ketika gaya tarik dari batu bertambah besar, percepatan mobil pun ikut bertambah. Percobaan ini secara langsung membuktikan bahwa hukum fisika bukan hanya teori di buku pelajaran, tetapi bisa kita lihat dan buktikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.